لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pengkajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Masih di bab tentang zimmah Allah Azza wa Jalla, itu perjanjian dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Zimmah dan ahadnya Allah, yaitu perjanjian jaminan dari Allah dan juga perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, yaitu pembahasan di antara pembahasan dalam bab ini, yaitu hadis Nabi SAW berkaitan dengan peperangan. Dan ini hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimin khaira. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan untuk memimpin pasukan dan detesmen kecil, yaitu sariyah, beliau selalu mewasiatkan agar mereka bertakwa kepada Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimina khaira, dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersama mereka. Faqala, lalu beliau bersabda, yaitu berpesan dengan banyak sekali pesan berikut: Ughzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Berperangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ughzu wala taghlu wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walida. Berperanglah kalian, jangan kalian berbuat ghul, yaitu berkhianat dengan mengambil harta rampasan perang secara curang. Wala taghdiru, jangan kalian berbuat ghadar, curang. Wala tumathilu, jangan berlaku kejam dengan memutilasi musuh mayat. Wala taqtulu walida, jangan kalian membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka lakukan 3 hal, yaitu maka ajaklah mereka kepada 3 perkara atau 3 pilihan. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Perkara manapun yang mereka terima, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu dari memerangi mereka. Ada 3 options, 3 choices, 3 pilihan. Yang pertama di sini, thumma du'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka ke Islam. Ajaklah mereka ke Islam. Ketemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajak dulu ke Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Jika mereka menerimanya, maka terimalah dari mereka, yaitu jangan diapa-apain mereka, karena mereka sudah menjawab seruan Islam.
Kalau mereka menerima, faqbal minhum thumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka nerima seruan untuk masuk Islam, maka alhamdulillah, habis itu ajaklah mereka pindah dari negeri mereka menuju negeri para muhajirin, supaya mereka tidak takutnya mereka akan kembali ke kekufuran kalau mereka masih di negeri mereka itu. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan beritahukan kepada mereka, jika mereka melakukan hal itu, yaitu menerima Islam dan mau tinggal bersama kaum muhajirin di negeri muhajirin, di negeri Madinah maksudnya ketika itu, maka mereka akan mendapatkan hak seperti haknya kaum muslimin muhajirin, dan kewajiban seperti kewajiban kaum muhajirin, karena sama-sama muslim dan di negara muslim. Jadi orang yang setara dengan penduduk muslim di negara muslim. Fa in abau an yatahawwalu minha, jika mereka enggan untuk berpindah, ya mereka mau masuk Islam tapi mereka stay di tempat mereka. Jika mereka maunya gitu, mereka tidak mau hijrah, hanya masuk Islam saja maunya, ya bagus masuk Islam. Jika mereka tidak mau tahawul ila daril muhajirin, mereka enggak mau hijrah ke negeri kaum muslimin muhajirin, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka beritahukan bahwa mereka akan menjadi seperti al-a'rab, yaitu orang-orang Arab muslim lainnya di daerah-daerah pelosok-pelosok bukan penduduk negara muslim. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala wa la yakun lahum fil ghanimati wal fai' syai' illa an yujahidu ma'al muslimin. Karena mereka tidak mau tahawul atau hijrah dan tinggal di negeri Madinah, dan mereka mau stay di qaryah atau kampung-kampung mereka saja, maka kalian adalah muslimin betul, dan hukum Allah berlaku atas kalian, sehingga kalian tidak memiliki bagian ghanimah, tidak memiliki bagian dari fai', kecuali jika kalian berjihad bersama kaum muslimin. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan kaum muslimin lawan orang-orang kafir, yang mendapatkan bagian dari ghanimah atau fai' itu adalah orang-orang yang tinggal di negeri kaum muslimin, terutama yang berjihad. Ghanimah itu harta rampasan perang jika terjadi peperangan. Al-fai' yaitu harta rampasan jika peperangan tidak jadi. Itu bedanya. Baik. Kemudian illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau kalian yang masih stay di kampung-kampung kalian mau berjihad bersama kaum muslimin, maka kalian akan mendapatkan bagian jika kaum muslimin menang. Baik. Kemudian fa inhum abau, posibilitas berikutnya. Kalau tadi kan posibilitas kalau mereka mau masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Ada dua opsi berikutnya. Mau hijrah ke negeri hijrah enggak, atau tetap stay di tempat. Kalau mau hijrah ke negeri hijrah, maka status kalian sama seperti penduduk lokal Madinah, penduduk orang-orang Madinah. Kalau misalnya kalian tetap stay di country atau di daerah kalian, enggak mau ke negeri hijrah, maka hukum-hukum berlaku dan kalian enggak dapat bagian dari ghanimah, harta rampasan perang jika terjadi peperangan, kecuali kalau kalian mau ikutan perang. Itu kalau mau masuk Islam. Kemungkinan kedua, fa inhum abau, kalau mereka menolak masuk Islam, fas'alhum al-jizyah, maka mintalah dari mereka upeti jizyah, upeti atau jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum, jika mereka menerima perintah untuk mengeluarkan upeti atau jizyah itu, mereka terima, mereka bayar, maka terimalah dari mereka dan tahan dirimu dari memerangi mereka, yaitu jangan diapa-apain mereka, mereka sudah bayar upeti. Itu opsi kedua.
Fa inhum abau, kalau mereka udah nggak mau masuk Islam dan tidak mau bayar jizyah pula untuk jaminan keamanan mereka, nggak mau, maka fasta'in billah wa qatilhum, maka minta pertolonganlah kepada Allah dan perangilah mereka. Taib. Dulu ekspansi dakwah seperti ini. Diawali dari pengajaran terhadap Islam, itu dulu. Seruan terhadap Islam, seruan untuk masuk Islam, mendakwahi orang-orang supaya faham Islam, kemudian masuk Islam. Itu tujuannya. Jadi ada tiga posibilitas di sini. Pertama, orang-orang ini dia ketika ekspansi dakwah terjadi di daerah-daerah atau di negeri-negeri, orang-orang yang didakwahi ini mau masuk Islam, alhamdulillah. Atau posibilitas kemungkinan kedua, tidak mau masuk Islam tapi masih mau bayar upeti, masih bagus, enggak kita perangi, berarti enggak kita perangi secara fisik atau harta, enggak diperangi. Tapi yang ketiga, wis enggak mau masuk Islam, enggak mau bayar upeti, maka ini yang diperangi. Itu kronologinya seperti itu jemaah. Jadi jangan antum kira Islam itu apa-apa langsung perangin, mentang-mentang kuat langsung perangin, enggak. Didakwahi dulu. Dan mendakwahi itu kan butuh waktu. Butuh waktu. Ya, butuh waktu dan bagaimana kebijakan dari panglima atau pemimpin kaum muslimin ketika itu. Ya, kalau misalnya ternyata sudah didakwahi begini begitu, ternyata mereka tetap tidak masuk Islam, maka opsi kedua, bayar upeti. Agar kami memberikan hak-hak keamanan dan harta kalian terjaga, keluarga kalian terjaga. Tapi ternyata enggak mau karena mungkin merasa itu daerah mereka, enggak mau masuk Islam dan merasa itu daerah mereka, maka kemudian akhirnya ya udah terjadi apa? Bismillah, terjadi peperangan setelah itu. Itu dulu seperti itu dan sampai sekarang seharusnya seperti itu ya, walaupun sekarang kenegaraan sudah fix semuanya. Tapi kalau antum perhatikan coba peperangan yang terjadi sekarang, kayak gini enggak kronologinya? Enggak, ikhwan. Ya, kalau kita misalnya ya, dahulu yang menjajah Indonesia ini berapa model? Ada berapa negara jemaah? Sok, yang pasti Holland pertama, Belanda. Bismillah. Jepang, Inggris dan sebagai Portugis. Tapi Jepang enggak ada masuk bahasa Jepang ke kita, ikhwan. Iya, ada enggak bahasa Jepang atau bahasa Indonesia serapan dari Jepang, ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Ada yang tahu enggak? Bahasa Indonesia yang serapan dari Jepang? Enggak ada. Bahasa Indonesia yang serapan dari Belanda? Ada. Sebagian masuk bahasa daerah lokal seperti Spur misalnya. Spur itu bahasa Belanda, itu mungkin ya. Bahasa Portugis ada enggak masuk ke kita? Ada. Bahasa Latin masuk ke kita seperti sepatu. Itu bahasa Latin, bahasa Spanyol, Portugis zapato. Zapato, ya. Dan seterusnya. Tapi kebanyakan yang masuk jadi serapan Indonesia dari bahasa asing dari mana? Enggak, Belanda enggak, sebenarnya Belanda ada tapi sedikit, Pak. Arab dan Cina. Arab dan Cina paling banyak. Dan itu semua dari jalur perdagangan yang normal. Bukan dari jalur penjajahan. Ya. Arab masuk, perdagangan Arab, Yaman. Yaman, enggak tahu kalau Yaman versi yang sekarang Habib itu Yaman mana enggak tahu deh tuh. Enggak, pokoknya ini pedagang Yaman dah. Pedagang Yaman ke Indonesia. Terus Masya Allah, kemudian terjadi awalnya bukan dakwah, awalnya perdagangan belaka dan akhlak yang ditawarkan. Akhirnya banyak hal-hal atau bahasa Indonesia serapan dari Arab, sangat banyak, terlalu banyak bahkan, sampai saking banyaknya sampai kita nggak tahu apa aja. Ya coba apa aja, Pak? Buku, kitab, ya kan? Iya.
Terus Cina juga begitu. Banyak kultur Cina yang juga masuk ke Indonesia dan kemudian kita mengklaim itu adalah kultur kita. Pakaian, busana, bahasa itu ada. Misalnya batik ini. Batik ini bukan Indonesia aslinya, tapi China, dari Cina. Iya. Nggak tahu istilah batik dari lafal apa, tapi kalau batik dibalik jadi kitab. Dan kitab dari bahasa Arab. Ini batik. Makanya batik itu kan tulis, seperti menulis kitab. Gitu. Kitab dari bahasa Arab. Kitabah tulisan, menulis. Sarung juga bukan Indonesia sebenarnya. Sarung itu asli Yaman. Tapi sekarang sarung Indonesia jauh lebih bagus daripada dari Yaman. Bahkan banyak yang diimpor ke Yaman. Diekspor ke Yaman. Oke. Jadi dari segi jadi kultur suatu negara itu kalau misalnya terjadi peleburan kultur itu seringkali yang lebih dominan mempengaruhi itu di bahasa. Dari situ diketahui negeri ini, daerah ini tuh ridho terhadap pencampuran kultur ini, ridhonya dari segi apa? Bisa dilihat dari bahasa. Kalau bahasa luar menginfluence daerah itu menunjukkan orang-orang itu menyukai kultur itu. Begitu jemaah. Iya, dan bahasa yang paling dominan, paling banyak leburannya dengan Indonesia, Arab dan Cina. Terutama misalnya bahasa Betawi misalnya. Itu sebagian memang kelihatan banget dari Arab dan Cinanya. Begitu. Seperti itu. Apa contohnya kalau yang Cina, apa contohnya? Kalau dulu kan kita ngomong pego, cepek, gope dan seterusnya. Arab juga begitu. Ngete, kita bilang dulu orang Betawi nyahi dari kata syai. Itu syai itu teh. Begitu. Jadi dari bahasa. Nah, sekarang peninggalan untuk penjajahan, yang dari penjajahan bukan bahasa peninggalannya. Coba bahasa Belanda yang masuk ke Indonesia sedikit sebenarnya, sedikit. Iya, sedikit. Bahasa Jepang masuk Indonesia hampir nggak ada mungkin. Bahasa Portugis masukin nggak ada. Inggris itu nggak sebentar doang, itu nggak influental. Sekarang banyak bahasa Indonesia serapan dari Inggris bukan karena penjajahan, tapi karena arus globalisasi, bukan dari penjajahan. Kalau Inggris misalnya bahasa Inggris banyak masuk serapan Indonesia dari English, itu dari arus globalisasi yang membutuhkan bahasa internasional, itu bahasa Inggris, begitu. Ya. Misalnya daerah Andalusia jemaah. Andalusia yang sebelumnya memang orang-orang asli daerah sana, kemudian banyak yang masuk Islam, didakwahi dengan Islam, dan akhirnya bahasa yang populer di daerah Andalusia tadi apa? Arab. Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Namun kemudian akhirnya Katolik dari orang-orang Romawi akhirnya berhasil menguasai daerah Andalusia ini seluruhnya, membantai sebagian kaum muslimin, memaksa sebagian kaum muslimin untuk masuk agama Katolik. Begitu. Dan kalau kita lihat dulu Belanda menjajah Indonesia itu dasarnya 3 kan? 3G. Sekarang 5G, ya. Dulu 3G. Dulu apa? Gold, glory dan gospel. Dan 3 itu gold, yaitu emas. Emas itu berarti tambang, mining. Glory, yaitu proud, kemenangan dan kebanggaan ras bangsanya Belanda. Gospel, religion, agama. Itu biasanya misionaris lah yang berperan. Nah, tapi di Indonesia efeknya cuman di beberapa hal dari fasilitas aja. Hasil dari pembangunan Belanda dulu, terowongan, jembatan ini, masya Allah bagus-bagus, bangunan ini itu, ya. Tapi etos kerjanya,
bahasanya nggak diambil orang-orang Indonesia karena memang sengaja dibuat bahlul orang Indonesia itu, dibuat bodoh, ya dibuat bodoh. Dan orang Indonesia pun nggak suka dengan mereka, sehingga bahasa pun tidak begitu diambil di Indonesia itu, hanya beberapa aja. Nah itu pun bahasa yang memang untuk hal-hal yang diinvent atau dikreasikan oleh orang-orang Belanda untuk orang Indonesia, seperti kereta jadi spur. Ya. Kalau dari bahasa Latin seperti Portugis, Perancis dan semisalnya ke Indonesia apa contohnya? Sopir. Sopir itu dari bahasa Perancis, chauffeur. Chauffeur dari bahasa Perancis. Itu ada di Indonesia jadi sopir. Kemudian kalau kereta sepur, sopir sepur. Ala kulli hal, di sini kita lihat orang-orang Arab dari Gujarat dan lainnya itu mereka tidak ingin melakukan kolonialisme ke Indonesia, tetapi mereka berdagang dan menampakkan akhlak mulia, dan justru itu lebih influential terhadap orang-orang kita dari segi agama, akhlak, bahkan bahasa. Dari segi agama, akhlak, bahkan sampai bahasa pun kita mengcopycat banyak dari bahasa Arab. Itu dari Aceh sampai Pulau Jawa juga, bahkan sampai banyak dari daerah di Sulawesi. Ada suku-suku di daerah Sulawesi yang suku-suku dominan atau suku-suku besarnya, terutama Makassar, daerah Makassar, Bugis, itu dominan Muslim, dan suku-suku lainnya dari suku orang-orang Sulawesi. Tapi itu rata-rata yang memang ada peradaban yang siap untuk menerima orang-orang datang daripada pedagang. Tapi kalau antum lihat di Tanah Toraja, itu rata-rata apa? Enggak tersentuh dengan Islam. Tradisionalis dan Kristen versi tradisional di Toraja itu. Karena itu biasanya di dataran tinggi di Sulawesi. Tolong nih teman-teman yang Sulawesi bisa dikoreksi kalau memang salah. Sampai ada tradisi namanya mak nenek. Tradisi tahunan yang mana mereka kalau ada mayit itu enggak dikubur, ya mereka awetkan, dan di festival atau di pertemuan tahunan itu mayat-mayat sesepuh atau orang yang telah meninggal di antara mereka itu dipajang di depan rumah. Bentuknya bentuk kayak gitu, bentuk mayit, masih awet, sebagian udah rusak tapi ya masih manusia, masih mayit gitu. Nah, ya mumi ya, oke. Nah, nanti dulu Pak, nanti dulu, masih lama selesainya, bentar dulu. Nah, itu Kristen tapi tradisionalis. Ya. Tapi orang-orang Nasrani, coba kalau kita lihat yang menjajah kebanyakan mana? Orang Nasrani. Ya enggak? Belanda ada sendiri. Kalau Belanda itu bukan Latin dia Belanda sendiri. Belanda dan Belgia mirip-mirip lah, Belanda, oke. Mereka Nasrani jelas. Dan mereka rata-rata Protestan. Portugis Nasrani juga. Tapi kalau Portugis Katolik. Kalau antum lihat negara Katolik terbesar di dunia, negara apa? Negara Katolik terbesar di dunia? Fatimah? Enggak. Vatikan itu bagian dari Italia, enggak. Negara terbesar, negara dalam status skala negara terbesar di dunia, agama Katolik bukan Protestan. Brazil negara Katolik terbesar di dunia. Nah, Brazil itu bahasanya apa? Portugis. Portugis bahasanya apa? Latin. Dan Latin itu Portugis, Romania, Italia, paling utamanya Italia, dan Prancis, dan Spanyol, dan juga bahasa-bahasa Amerika Latin. Itu Romawi semua aslinya, Roman language. Oke. Nah, semua itu Nasrani. Kalau memang disebut Romawi, maka lebih ke Katolik. Oke. Nah, sekarang yang menginfluence kenapa sebagian orang Indonesia itu Protestan, sebagian orang Indonesia itu Katolik. Itu mengikut dari
kultur asalnya Belanda itu Protestan, Romawi Katolik gitu. Begitu sebab muasalnya. Oke. Dan kalau antum lihat kampung sawah itu banyak gereja model Katolik ada, Protestan ada. Bahkan dekat sini juga ada gereja Batak Protestan. Taib. Kalau yang Protestan itu seringkali memang dari kultur awalnya ya Belanda, influence Belanda. Kalau yang Katolik, kalau antum lihat biasanya orang-orang Timur, Kristen Timur itu seringkali di antara mereka itu apa? Katolik. Karena apa? Karena jajahan Portugis ke timur. Sebagian kemudian dijadikan misionaris, ditanamkan di beberapa pulau Jawa dan menginfluence agama Katolik mereka. Begitu. Tapi berawal dari apa? Berawal di penjajahan. Memang kalau Jepang itu bukan Kristen kalau Jepang, malah nyembah matahari. Dan mereka katanya lebih sadis dibandingkan Belanda, mendingan Belanda dah gitu. Karena kata Belanda itu katanya lebih mengapresiasi kalau orang Indonesia yang pintar-pintar itu dicomot sama Belanda. Tapi kalau Jepang enggak, semuanya diperbudak. Makanya terjadi apa? Romusha kan. Romusha itu kerja rodi ya. Ya ibaratnya marbot udah enggak digaji, disiksa, dipaksa azan gitu misalnya ya. Romusha. Tapi itu Jepang. Itu Jepang zaman ketika itu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak gitu-gitu amat mereka. Tapi ikhwas sekalian, coba bandingkan dengan bagaimana metodologi dakwahnya Islam di masa Rasulullah. Ketika pengen mengekspansi dakwah, pada awalnya memang bukan untuk mengekspansi wilayah saja, bukan untuk mencaplok wilayah orang, bukan sebenarnya. Tapi murni untuk menegakkan la ilaha illallah supaya tersebar dengan cara ini. Yaitu pertama ajarin, dakwahin, kasih tahu, ajarin pemuka-mukanya, orang-orang ajarin. Ini di negara asing misalnya. Setelah mereka diberi paham, bukan beri paham digampar, bukan, dikasih paham, ya dibuat paham. Udah paham, semua paham. Ayo masuk Islam. Oke, pilih mau masuk Islam apa enggak nih? Oke, masuk Islam misalnya. Maka apa? Kalau memang mau masuk Islam, ayo hijrah ke negeri kaum muslimin, gitu loh. Paham enggak, Pak? Hijrah yuk ke negeri kaum muslimin biar kalian mendapatkan hak yang sama dengan kaum muslimin. Misalnya dai Indonesia negeri Islam nih. Kemudian misal daerah apa? Filipina. Kita pengen dakwah di Filipina, ajak mereka masuk Islam. Ayo masuk Islam. Mau mereka? Ayo, ya udah kalau gitu hijrah ke negeri kaum muslimin di Indonesia yuk. Biar kalian dapat kemakmuran yang sama dengan kaum muslimin kita di negara kita. Kata mereka, misal mau, alhamdulillah. Ya sip kalau kayak gitulah. Tapi misalnya kalian enggak mau, masuk Islam mau, tapi tetap mau stay di Filipina misalnya. Ya, maka kalian ya enggak dapat hak-hak kaum muslimin seperti di negeri kami. Ya kalian masuk Islam aja di tempat itu. Kalian mungkin bakal dirugikan oleh penguasa kafir misalnya. Itu kalau mau masuk Islam. Tapi kalau ternyata kalian wahai orang Filipina yang kami dakwahi, enggak mau masuk Islam, tetap mau menjadi kafir, maka ada opsi yaitu kami akan ruling, kami akan tetap menguasai daerah, kami akan menguasai daerah kalian. Namun kalian membayar jizyah, upeti, dan kami akan mengamankan kalian. Jadi pada asalnya itu sebenarnya tadi awalnya intinya kalian harus masuk Islam. Kalau enggak, ya kalian berarti rela dong kami memerintah kalian dengan kalian membayar kami upeti, dan insyaallah kalian akan apa? Kami amankan. Dan itu janji benar-benar, bukan pengkhianatan. Maka oke, kalau misalnya kalian mau bayar upeti,
insya Allah aman. Tapi kalau kalian udah nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar upeti, maka ya udah, kami terpaksa berperang dengan kalian, begitu. Dan harta-harta yang kalian bawa dalam peperangan, kalau kalian kalah akan kami lucuti. Seperti itu metodologi awalnya peperangan itu, sebelum terjadi peperangan. Jadi bukan tiba-tiba aja peperangan gitu aja. Yang terjadi masa Nabi SAW dan seharusnya sekarang. Oke. Adapun peperangan sekarang ikhwah sekalian. Kalau dulu gold glory gospel itu penjajahan, kolonialisme. Kalau sekarang memang perang bukan kolonialisme tapi langsung perang. Perang sekarang tidak mesti dengan senjata, tapi bisa dengan perang ekonomi, global ekonomi bisa. Perang dalam masalah supply ekspor impor itu bisa masuk. Itu sekarang perang bisa di bidang bisnis. Seperti sekarang USA sama China misalnya. Itu perang di bidang bisnis. Tapi ada perang di bidang pencaplokan wilayah dan politik seperti Ukraina dengan Rusia. Ada juga perang civil war, yaitu perang saudara seperti di Sudan. Ada juga tadinya perang yang memang civil war juga antara pemerintah dengan para rakyatnya sendiri yang sudah banyak dizalimi, yaitu di Suriah misalnya. Begitu. Nah, ini semua adalah perang, ya. Namun dari semua perang ini tidak ada satupun yang awalnya mengikuti metode seperti Nabi SAW. Karena memang di zaman Nabi SAW itu metode apa? Karena beliau dan para pasukannya itu sudah kuat, makanya siap dengan perang dengan metode seperti ini. Nah sekarang tidak ada perang yang syar'i seperti itu. Kalaupun terjadi perang yang memang masih bisa dianggap sah efeknya, yaitu di Suriah dengan adanya kudeta dari Ahmad al-Shara' dan orang-orang pendukungnya yang berhasil menyingkirkan Bashar al-Assad dan sampai dia kabur ke Rusia kemudian. Nah ini maka jadilah resmi dengan kudeta itu resmi ya sebagai presiden, dan alhamdulillah itu lebih afdol karena keburukan Bashar al-Assad ini sampai level kekufuran dan pembantaian ribuan bahkan belasan ribu dari kaum muslimin secara brutal dan sadis. Ala kulli hal seperti itu ya ikhwas sekalian. Peperangan sekarang itu rata-rata itu murni gold and glory. Karena apa? Karena gospelnya banyak orang itu adalah dunia. Karena agamanya banyak orang sekarang adalah dunia itu sendiri. Jadi bukan murni nyari agama, bukan. Agamanya dunia itu sendiri. Ya, terjadi perang, strategi perang dari segi ekonomi kalau sekarang. Memang Rusia dan Ukraina itu tidak berhenti. Rusia kirim apapun yang buruk buat daerah-daerah Ukraina, itu semua ada sejarahnya. Itu semua ada sejarahnya. Dan itu semua bukan peperangan syar'i pastinya, karena ini pun antar kafir dengan kafir. Kafir dengan kafir. Ya, dan kita meminta pada Allah Ta'ala perlindungan agar negara kita ini tidak dijadikan sebagai center of attention, yaitu pusat perhatian dunia. Itu udah bagus nih negara Indonesia, kalem-kalem aja lah, gak usah ikut-ikutan ya, karena udah kalau get involved dan ikut-ikutan jelas terang-terangan dalam masalah ekonomi dan seterusnya, subhanallah, antum rasain sendiri kan tahun-tahun belakangan ini, terutama dagangan antum laku gak kira-kira? Makin surut sebenarnya. Kalau kemudian kita perang ekonomi lagi lawan negara-negara besar, itu nggak ada apa-apanya kita, bukan perang namanya. Takutnya kita yang dijajah. Ya, kita sama India lebih kuat mana cuma dari segi ekonomi. Antum kalau ngeliat orang India, antum jangan lihat cuman street foodnya doang. Antum lihat makanan street food, tahu nggak? Street food itu makanan jalanan India yang semua diabrek-abrek, itu semua masuk semua, terus dimakan sama orang India dengan isi bumbu yang nggak tahu dari apa tuh rempahnya itu. Kadang makan di pakai tangan di ini. Antum ngelihat India versi, mungkin India versi selatan, bukan India versi utara. Kalau India versi selatan itu
beda kulturnya, lebih ke banyak kayak orang miskinnya, orang berkulit hitamnya. Kok India versi utara itu lebih mending. Kalau antum lihat film-film yang mungkin Bollywood itu rata-rata film orang India utara, blasterannya banyak, kulit putihnya juga ada. Dan India ini juga memiliki ekonomi yang bagus, pendidikan yang Masya Allah. Ya khawatirnya itu kayaknya lebih bagus daripada Indonesia. Makanya belakangan ini sampai Presiden USA itu datang ke India untuk menjalin hubungan. Rusia Presiden juga Vladimir Putin juga ke Rusia, ke India untuk menjalin. Sekarang kalau Indonesia digitukan, misalnya hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia ke USA dan ke China kemudian ke Rusia, siap nggak kira-kira dengan kita yang masih seperti ini dagang cilok aja itu lakunya dikit, walaupun udah di depan SDN negeri tetap aja susah. Antum dagang cilok dengan susah payah sampai bengek-bengekan, sementara negara kita sedang menjalin hubungan ekonomi dengan USA, Rusia, Cina, nggak bakal kuat, kita masih jauh. Ya begitu. Dan sementara orang-orang kafir itu mereka nggak ada yang berpikir tentang akhlak, agama, tauhid, nggak ada. Mereka cuma pengen apa? Nyari duit antum. Mereka cuma nyari duit antum. Mungkin nggak usah jauh-jauh ke orang-orang kafir di negeri lain. Bahkan orang Muslim di negeri antum sendiri, gitu. Bahkan orang Muslim di negeri antum sendiri mengeruk banyak hal dari kekayaan di negara ini dan menimbun banyak hal dari harta sehingga ekonomi nggak muter, ngadat. Makanya banyak perdagangan-perdagangan sekarang itu ngadat. Banyak orang-orang atau konsumen itu berubah behaviornya, berubah sikap dan daya belinya berubah. Itu berubah karena agak takutan sekarang kita. Dengan itu, dengan kita takutan untuk membeli sesuatu yang tidak primer, tapi kita tetap dibuat supaya apa? Supaya tetap konsumtif soal apa? Makanan. Iya. Apalagi ummahat. Itu sangat konsumtif soal makanan. Akhirnya uang kita banyak habis buat makan. Dan makanan yang banyak diproduksi di Indonesia ini dibuat longgar soal 3 hal, yaitu tadi, yaitu pernah Anda jelaskan. Salt, garam, natrium dan semisalnya, kemudian fat, yaitu lemak, dan satunya sugar, yaitu gula. 3 ini kalau antum sering konsumsi tiap hari enak gitu, itu melemahkan tubuh antum, membuat bahlul juga, membuat antum the real generasi mecin, gitu. Sebenarnya di sini ada sisi destruktif buat diri kita aja, Pak. Uang kita nggak banyak ngasilin, tapi tubuh kita penuh dengan gula, lemak dan garam, dan itu melemahkan diri kita, melemahkan kesehatan kita. Iya, melemahkan kesehatan kita. Sekarang kesehatan fisik, ya, kesehatan fisik orang Indonesia ini lebih bermasalah dibandingkan dulu-dulunya. Buktinya anak-anak SD tidak sedikit yang cuci darah. Itu gambaran, itu penting untuk kita ketahui dan pelajari. Kenapa bisa gitu? Ya karena minuman 500-an, minuman 1000-an, minuman 2000-an itu yang setiap hari konsumsi anak-anak antum di sekolahan. Dan antum hobi gorengan pula. Gitu. Dan seterusnya. Ini ada pelemahan di sini sebenarnya. Makin lemah kita ya. Kemudian kelemahan dari segi mental. Jadi kita kan harus punya physical health dan mental health. Physical health itu kesehatan fisik. Karena kebanyakan gula cepat capek. Kebanyakan garam bahlul gitu. Kebanyakan lemak jadi kaum rebahan. Jadi fisiknya, mental health kita banyak orang, bukan di Indonesia aja kalau ini, mental health di banyak negeri itu udah mulai terjadi penurunan. Maka ada riset dari beberapa website podcast tentang podcast, bahwasanya tahun-tahun belakangan ini podcast tentang psikologi itu drastis naik peminatnya.
Karena kasus-kasus mental illness, yaitu penyakit mental, itu drastis. Setelah COVID ini makin banyak orang yang terkena penyakit mental. Gitu, jemaah. Hal-hal seperti ini, jemaah, ya. Memang bukan perang seperti yang yaitu datang ekspansi kemudian kalau enggak kita bakal menguasai, bukan gitu. Jadi perlahan-lahan kita itu tanpa sadar ada penjajahan halus yang masuk ke tubuh kita dari segi makanan minuman, ada penjajahan halus yang masuk ke mental kita dari segi syubhat, syahwat. Begitu cuma. Dan yang menangkalnya itu yaitu akidah yang benar dan fikih yang jujur. Akidah yang benar dan fikih yang jujur. Akidah kalau udah enggak benar, dia pakai akidah sufi, ngomongnya anti dunia, ngomongnya zuhud. Antum lihat siapa orang-orang yang sangat sufi, rata-rata sufi, pelajaran sufi, ini sufi, tapi koruptor. Dikasih jabatan korupsi. Dikasih jabatan ini mining dan tambang dan seterusnya, itu hasilnya. Padahal mereka banyak dari orang-orang yang dulu belajar apa? Akidah sufi. Dan kita butuh fikih yang jujur, bukan fikih bohong-bohongan yang dimanipulasi oleh orang-orang yang belajar kitab kuning terus kemudian menjadi pendekar khilafiyah. Apa-apa khilafiyah, intinya apa-apa boleh, jangan kayak Wahabi dikit-dikit dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Orang yang kayak gini seolah toleransi terhadap semuanya. Tapi lihat betapa palsunya mereka kita lihat mereka joget-joget di podium. Sebagian mereka mencium anak-anak perempuan, salaman sama santriwati, bahkan sujud pun enggak apa-apa di depannya. Nih hasil fikih yang enggak jujur. Nih orang-orangnya nih, akidahnya enggak benar. Walaupun ngomongnya zuhud, Allah itu ada tanpa tempat, tidak di atas, tidak, dan terus ngomong aja kayak gitu. Ayo mana implementasi dari akidahnya versi dia? Kayak enggak ada takutnya sama Allah. Kemudian fikihnya juga amburadul. Ngomongnya kita harus ke fikih Syafi'i, kita harus ini, baunya madhab. Mana madhab antum ketika antum melihat syahwat di depan mata? Mana madhab antum kemudian mencegah antum dari tergoda oleh tambang-tambang? Mana madhab? Enggak dipakai madhab, enggak dipakai akidah. Yang ada apa? Syubhat dan syahwat, syubhat syahwat. Begitu coba. Jadi penjajahan sekarang itu halus, lebih halus. Memang bukan secara resmi kami ingin menjadi colonizer atau kami ingin menjajah kalian, bukan. Dan inti dari penjajah ini yaitu siapa namanya? Iblis. Itu iblis. Itu penjajah yang paling awal supaya kaum muslimin rusak dengan ini semua. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Taib, kemudian dikatakan wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau mengepung penduduk suatu benteng, lalu mereka meminta agar engkau memberi mereka jaminan perlindungan Allah dan jaminan perlindungan nabinya alaihi salatu wasallam, maka jangan engkau berikan jaminan Allah dan jaminan nabinya kepada mereka. Lalu gimana dong? Lakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Tapi berikanlah jaminan perlindunganmu dan jaminan perlindungan para sahabatmu. Jadi jangan atasnamakan ini jaminan dari Allah, ini jaminan nabinya, enggak. Tapi perlindunganmu dan para sahabatmu, jaminan perlindungan dari kamu, dari para sahabatmu. Kenapa begitu? Fa innakum an taghfiru dhimmamakum wa dhimmama ashabikum ahwanu min an tughfiru dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bila kalian melanggar jaminan perlindungan kalian sendiri dan jaminan perlindungan sahabat-sahabat kalian itu lebih ringan daripada kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan nabinya. Apa maksudnya di sini, ikhwan? Ya, maksudnya lebih baik kalau untuk urusan yang antum bisa lakukan dan itu dunia,
Antum pakai atas nama antum aja, nggak usah pakai atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, karena kalau antum make mistake atau berbuat salah dalam pengatasnamaan Allah dan Rasulnya, itu lebih buruk. Mendingan atas nama antum aja, sehingga ketika antum bersalah maka cukup antumlah yang akan dianggap salah. Gitu ya. Wa idza hasarta ahla hisnin faraduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la. Dan apabila engkau mengepung penduduk suatu benteng lalu mereka meminta agar engkau menurunkan mereka atau engkau berkira agar engkau mempraktikkan kepada mereka berdasarkan hukum Allah, maka jangan engkau turunkan mereka atau jangan engkau praktekkan kepada mereka berdasarkan hukum Allah, yaitu jangan engkau katakan inilah hukum Allah, tapi praktekkan ke mereka berdasarkan hukummu, yaitu katakan ini hukum yang menurut saya seperti ini. Sebab engkau tidak tahu apakah engkau akan tepat mengenai hukum Allah atau pada mereka atau tidak. Jadi gini maksudnya ya kawan, maksudnya begini kalau kita mudahkan bahasanya untuk sekarang ya. Bismillah. Ada lafal di kita itu menurut saya. Ada lafal di kita kalimat frase atau susunan kalimat dia menurut saya begini. Ya. Gitu. Menurut saya. Maksudnya menurut sepengetahuan saya, gitu. Itu. Menurut pikiran saya berpikir I think gini. Oke, kalau dalam bahasa Inggris itu mengungkapkan opini bisa dengan cara I think, saya berpikir begini atau for me begini ini. Begitu juga dalam bahasa Latin. Di bahasa Latin seluruhnya kayak gitu. Misalnya di bahasa Perancis kalau bilang menurut opini pour moi misalnya, pour moi. Atau di bahasa Italia per me, di bahasa Spanyol para mi, di bahasa Portugis juga para mi. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya ini hanyalah sependapat saya saja. Menurut hemat saya, menurut pendapat saya, menurut apa yang Allah bukakan pada pikiran saya. Kalimat ini lebih selamat dibandingkan antum memastikan sesuatu yang masih muhtamil atau sesuatu yang masih posibilitas ada celah untuk salah, daripada antum memastikan bahwa inilah hukum Allah. Faham gak jemaah? Gini, kalau itu pasti hukum Allah Ta'ala, antum gak boleh bilang menurut saya. Tapi kalau misalnya hal ini, kasus ini atau hukum ini masih ada kemungkinan salah versi antum, atau antum juga belum begitu pasti untuk menghukuminya, maka enggak apa-apa antum bilang menurut saya, sependapat saya, menurut hemat saya, menurut yang saya pelajari, saya lebih memilih pendapat fulan, saya lebih merasa nyaman dengan pendapat ini. Itu afdol daripada antum bilang inilah hukum Allah seperti ini. Faham ikhwan? Anak kasih contoh. Apa hukum sholat fardu dalam Islam? Antum gak bisa bilang menurut saya, gak bisa. Antum gak ada di sini menurut antum. Ya antum jawablah. Apa jawabannya Pak? Wajib. Jangan jawab sunnah. Bahlul lagi tuh jawab sunnah tuh. Udah sholat fardu sunnah, gimana antum? Wajib. Oke, jelas itu. Dalam Islam, dalam hukum Allah, sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib. Nah gitu. Tegas, nggak usah kayaknya wajib deh. Nah ini antum baru masuk Islam apa kok ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ya misalnya nih, menurut kata sebagian ulama, ahli bid'ah itu senang dengan yang warna hijau ya. Contohnya masih hijau gitu. Ya, nggak, ini anak kasih suatu fakta ya, suatu fakta. Dalam beberapa syuruhat atau kitab-kitab syarah dalam masa akidah disebutkan ada suatu hadis dhaif atau asar yang sebenarnya dhaif, lemah, bahwasanya banyak ahlul bid'ah itu mereka menyukai warna hijau sehingga mereka berta'abbud
yaitu beribadah kepada Allah dengan warna hijau itu. Gitu. Maksud beribadah dengan, yaitu mengagungkan warna hijau. Gitu ya. Itu di antara simah dan tanda-tanda banyak dari ahlu bid'ah. Ini dibahas oleh beberapa ulama akidah. Walaupun ini pembahasan minor, enggak banyak. Tapi Anda pernah mendapatkan pembahasan ini oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqih dalam syarah beliau terhadap kitab astagfirullah, Anda lupa, Al-Wasiyah Al-Kubra karya Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Wasiyah As-Sughra, punya kitab Al-Wasiyah Al-Kubra. Nah, kitab Al-Wasiyah Al-Kubra ini disyarah oleh salah satunya oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqih, salah satu murid Syekh Utsaimin. Di situ beliau menjelaskan di situ bahwasanya al-bid'ah itu seringkali menyukai warna hijau dan berta'abbud menyembah Allah Ta'ala dengan pewarnaan hijau itu. Maka bagi mereka kalau pakai warna hijau itu, maka itu akan dapat pahala. Itu intinya gitulah ya. Gitu. Padahal itu enggak benar itu. Maksudnya hal seperti itu tidak ada syariatnya gitu. Baik. Sekarang ketika antum tahu hal ini nih, yaitu ahlul bid'ah banyak yang berta'abbud dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan pewarnaan hijau. Oke. Lalu Anda bertanya ke antum, apakah atau apa hukum kita pakai baju warna hijau polos? Dan apakah itu bentuk tasyabbuh dengan ahlul bid'ah, bentuk penyerupaan terhadap ahlul bid'ah? Tuh, oke. Itu pertanyaan buat antum. Kira-kira antum jawab apa, Pak? Antum enggak bisa jawab hukum Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ini hukumnya haram. Boleh enggak ngomong gitu? Boleh enggak ngomong gitu, ikhwan? Enggak boleh, ikhwan. Kenapa enggak boleh? Satu, tidak ada teks khusus tentang itu. Kedua, ucapan antum itu tidak merepresentatifkan hukum Allah sama sekali. Ketiga, masih ada posibilitas antum salah. Maka jangan antum seolah-olah sudah ada signature dan tanda tangan dari Allah Ta'ala bahwasanya inilah hukumnya, bahwasanya memakai pakaian hijau hukumnya haram karena menyerupai ahli bid'ah. Karena kenyataannya ahli bid'ah banyak yang pakai baju. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau antum ngomong begini, for me, bagi saya gitu, bagi saya pribadi, memakai baju hijau itu kalau memang serupa dengan ahli bid'ah, itu hal yang tidak pantas. Kalau antum ngomong gini boleh enggak? Boleh. Karena ini pendapat antum yang belum tentu bagian dari agama gitu loh. Belum tentu bagian dari syariat. Itu enggak apa-apa. Bagi saya, atau misal saya ngomong sepengetahuan saya dari beberapa penjelasan ulama, hal ini tuh masuk ke ranah syubhat misalnya. Boleh enggak? Boleh. Itu lebih sopan, bagus daripada antum langsung jeder hukum Allah berkata begini. Padahal enggak ada perkataan Allah dan Rasulnya di tema itu. Antum tahu dari mana terus ini hukum Allah? Ya, jadi jangan seperti itu. Karena itulah ikhwan, kalau antum melihat kitab-kitab para ulama mujtahid, ulama ahli ijtihad, di antaranya misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya, antum akan temukan banyak dari lafal-lafal fatwa mereka dalam fikih terutama. Mereka sering bilang kalimat apa? Indi. Ya, indi artinya apa? For me, bagi saya ini makruh, atau ana akrahu dzalik, saya memakruhkan itu, saya membenci itu. Ini adalah suatu opini yang tentu berdasarkan ilmu, tapi ini opini. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad enggak berkata bahwasanya inilah hukum Allah. Ini haram secara hukum Allah Ta'ala untuk sesuatu yang tidak ada teks langsung dari Al-Quran atau hadis tentang tema itu. Maka ikhwas kalian, di sini ada faedah penting dalam masalah manhaj dan metodologi menyampaikan ilmu. Ketika antum tidak menemukan dalam suatu hukum atau tema ayat atau hadisnya, antum mungkin hanya menemukan pendapat ulama, maka jangan seolah-olah ini wahyu dan nas, yang ini adalah hukum Allah Ta'ala begini. Karena
ini adalah pendapat ulama yang antum serap atau antum ambil, yang boleh jadi ada masalah khilafiyah, atau ada masalah, atau boleh jadi ulama ini salah, atau boleh jadi antum salah dengar, sehingga katakanlah yang saya tahu ulama fulan bilang begini dan menurut saya itu yang benar. Itu silakan ngomong kayak gitu. Tapi jangan kemudian kalau misalnya antum enggak sesuai dengan apa yang ulama, antum berarti menyelisihi hukum Allah. Itu enggak boleh seperti itu. Karena perkataan ulama zatnya itu bukan representatif terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang perkataan ulama perkataan manusia yang kadang-kadang salah, atau kadang-kadang kita yang salah paham terhadap perkataannya. Maka waspada di sini jemaah sekalian. Contoh lain, anak kasih contoh lain nih. Yang real di dakwah sunnah yang sempat booming sekitar 7 tahun lalu, mungkin tahun 2018 atau 2019. Ada seorang ustadz di antara ustadz sunnah, semoga Allah beri hidayah pada anak dan beliau. Beliau katanya beliau ngelihat ada jemaah yang lagi makan pas kajian nih, ada jemaah lagi makan permen, nyemil ngunyah permen. Maka beliau seketika langsung marah dan kemudian langsung bilang, jemaah dengan bahasa seperti ini modelnya, memakan atau makan di kajian itu hukumnya haram. Gitu. Wah, ini bahaya. Dengan vonis langsung makan di kajian itu hukumnya haram, dan berkata seperti itu di kajian yang notabene-nya kita tuh membahas tentang hukum Allah dan syariat Allah. Ketika bilang makan di kajian itu hukumnya haram, lalu tidak memberikan dalil apapun dengan itu. Nah, ini seperti apa? Kita pakai nama ini hukum Allah, hukum Rasulullah. Kita stigmakan ini haram, tapi kita tidak memberikan proof dan dalil. Maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Lebih baik antum mengatakan sesuatu dengan opini antum tapi salah, dibandingkan antum mengatasnamakan ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah, dan antum gak yakin ini benar apa enggak. Hati-hati. Ya, haram, makan di kajian itu hukumnya haram. Ya subhanallah, ini orang cuman ngunyah permen. Jadi ada stigma seolah-olah ngunyah permen di kajian itu haram secara hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wah, ini berat. Kita waktu daurah, yaitu para asatidzah ketika daurah, saya Ustaz Abu Samah misalnya, ketika misal daurah di Al-Barakah misalnya, ya, para Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani kemarin, dan Syekh-Syekh sebelumnya Ibrahim Ar-Ruhaili dan seterusnya, itu selalu di daurah asatidzah, itu kita selalu disuguhi apa? Permen. Apapun ya, kopi, mentos, relax, apa permen semua lah, rata-rata kopi gitu. Terus kadang-kadang berpak asatidzah bawa tumbler, ya, di isinya apa? Kopi, gitu. Kadang-kadang Anda juga bawa kue juga, yang dari luar bawa kue supaya nyemil pas lagi kajian Syekh ini. Karena kajiannya biasanya 1,5 jam, 2 jam gitu. Nah itu daurah berurutan terus, sehari bisa 4 kali gitu. Ya kita manusia juga ikhwan, kayak antum pas tidur kayak gini-gini juga kayak antum. Ya sama, kita kan sama, Anda manusia juga, semua ustadz gitu. Ada juga yang gini, yang mulai khusyuk sampai agak tunduk, ada kayak gitu. Kita perhatiin persis kayak jemaahnya kata gitu. Gitu. Ini tunduk gitu. Alhamdulillah ada meja. Kalau nggak ada meja sujud dia tuh, gitu kan. Nah, yang sama, akhirnya makan. Nah, sebagian jemaah kan mungkin mengunyah permen karena menghindari rasa kantuk. Gitu. Tapi ada caranya supaya antum enggak ngantuk pas kajian ya, kawan. Antum bawa cabai dari rumah. Bawa cabai hijau yang pedas. Bukan di mata, kalau di mata enggak bisa ngeliat nanti. Cemil aja dikit ya. Udah kajiannya ustadznya nyindir-nyindir terus, ini pedas lagi. Itu enak banget itu. Insyaallah pulang bawa cerita ke istri itu. Cerita kesel gitu rasanya. Nah, itu insya Allah nggak tidur. Itu caranya gitu ya, kawan. Ya. Jadi kalau memang ini para asatidzah sampai ratusan, kayak ini di Trawas atau di Imam Bukhari misalnya kita daurah. Kemarin aja tahun 2024 awal atau 2023 akhir sekitar itu sampai mencapai 500-an ustadz satu Indonesia, dan itu belum semuanya. Itu ikut daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah. Nah itu semuanya disediakan
Itu kopi, permen-permenan gitu. Nah, rokok parah banget, masa gimana sih Pak Farsadi? Iya Pak, emang udah selesai harusnya, ya saya tahu udah selesai, entar lagi Pak. Nah, itu disediain semua itu. Sekarang kalau misalnya itu haram, apakah asatidzah semua ini melakukan yang haram dan syekh ini melihat kemungkaran di depan mata, terus kemudian enggak mencegahnya? Syuf, lihat ini pentingnya kita itu dalam hal-hal yang mungkin sifatnya itu tidak ada nas khusus yang mencegah, melarang, mewajibkan, menganjurkan. Itu sebaiknya jangan langsung dikatakan haram, wajib dengan secara belak-belakan dan seolah-olah sudah pasti itu. Apalagi masalah haram, mengharamkan yang halal ini bahaya. Yang mengharamkan yang memang Allah Ta'ala halalkan, apalagi orang ini mungkin makan karena ada hajat, di kajian gitu. Kecuali kalau ustaznya bilang makan di kajian pas puasa Ramadan haram secara syar'i. Makan di kajian pas puasa Ramadan siang hari tanpa udzur haram secara syar'i dan dosa pelakunya. Boleh enggak ngomong gitu? Boleh banget. Boleh banget. Karena memang jelas ada dalilnya dan memang itu semua juga tahu juga. Tapi kalau secara mutlak itu bahaya. Inilah jemaah sekalian, yaitu ketika dikatakan kalau memang mereka menginginkan kamu mempraktikkan sesuatu dari ijtihadmu dengan atas nama hukum Allah, maka jangan kamu turunkan, yaitu jangan kamu labeli ini hukum Allah segera, karena khawatirnya kamu salah dalam masalah itu sehingga nanti hukum Allah Ta'ala yang dianggap salah dan Rasul yang dianggap salah. Ya seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan sekarang zamannya juga banyak orang pakai hukum Allah atau pakai atas nama agama, mengendarai agama, baik untuk kepentingan politik, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan uang, dapur rumah tangga, dan seterusnya. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan ikhlas. Dibutuhkan ikhlas, dan ikhlas sesuatu yang selamanya itu akan selalu ada tantangan. Ikhlas itu selamanya selalu akan ada tantangan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Seandainya ikhlas itu tidak ada tantangan, maka value-nya enggak ada ikhlas itu. Justru value-nya ikhlas, pertama ada di tujuannya itu Allah, itu value tinggi tuh. Kedua di tantangannya. Di tantangannya ikhwan. Kalau seseorang menganggap bahwa saya ikhlas itu tidak ada tantangannya, saya ikhlas aja kok, biasa aja. Berarti ini khawatirnya dia belum ikhlas. Karena seseorang yang justru ikhlas, maka dia akan mengecek, men-scanning dan memperbarui keikhlasannya. Bahkan sampai ada sebagian ulama mengatakan, di antara tanda-tanda belum ikhlas adalah sudah merasa ikhlas gitu aja. Di antara tanda-tanda belum ikhlas adalah begitu aja udah ngerasa ikhlas. Dan ini kan banyak di kita. Dengan ucapan gitu, saya mah ikhlas, saya mau ikhlas orangnya. Saya mah ikhlas orangnya. Wah, Masya Allah, merekomendasikan dirinya. Karena ikhlas itu berat. Para salaf ahlul ikhlas, mereka insya Allah orang-orang mukhlisin, mereka aja bilang ikhlas itu aziz, ikhlas itu berat. Dan ikhlas tanpa akidah tauhid yang benar enggak bisa. Beneran. Ikhlas tanpa akidah dan tauhid yang benar enggak bisa. Mau dia belajar tasawuf seberapa mau dia pakein compang-camping, kalau tauhidnya enggak benar, enggak bisa dia ikhlas. Iris kuping kucing kalau enggak percaya. Beneran. Problematika sebagian dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan hijau yang enggak pernah mau sholat di masjid hijau mereka ini. Problem mereka apa? Kalau antum melihat akidah mereka di kitab-kitab mereka, mereka itu hanya banyak fokus di tauhid rububiyah. Allah pencipta kita, Allah mengatur langit semesta dan seterusnya. Itu semua tahu. Tauhid uluhiyah mereka, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu bagaimana kita ke Allahnya. Jangan sampai buat syirik dalam ibadah, jangan ke kuburan, jangan tawakal kepada selain Allah dan seterusnya. Itu mereka kurang diajarin, beneran, kurang diajarin, beneran. Tauhid asma wa sifat, mereka ada sifat ghulunya, atau mereka lebih ghulu, seperti misalnya dalam satu doa semua nama Allah dibaca, kadang pakai lagu untuk satu doa.
Tapi ada sifat yaitu tafridnya, meremehkan, sehingga nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagiannya dianggap majaz dan seterusnya. Kacau juga tauhid asma wa sifatnya. Tauhid rububiyahnya itu difokuskan. Tauhid uluhiyahnya minim pelajaran. Tauhid asma wa sifatnya ada perdebatan. Makanya buat ikhlas susah. Makanya gampang kehasut sama duit. Itu kalau antum, ini mereka kan orang-orang yang punya ilmu. Ini mereka kan orang dari pesantren. Mereka kan profesor, mereka kan doktor, mereka kan dosen, mereka kan tahu agama, mereka kan tahu filsafat, mereka kan tahu tasawuf. Tapi kok kegoda terus sama duit, janji duit, politik, jabatan, kok bisa gampang kegoda nih golongan mereka? Karena apa? Tauhid uluhiyahnya ini masalah. Mereka kan tahu kitab, mereka kan tahu baca kitab, tahu akidah, tahu tauhid, tahu fikih, tahu ini. Tapi kok mereka masih menganjurkan ke kuburan untuk doa, minta sama kuburan, kadang-kadang minta sama tawasul sama ini, mayit dan seterusnya. Khurafat merujitelan. Karena apa? Tauhid uluhiyahnya masalah itu sumber di situ jemaah. Itu yang kita nggak bisa satu sama mereka. Karena apa? Tauhid uluhiyah mereka nggak dipakai. Kita itu justru lebih banyak fokus di tauhid uluhiyah, makanya nggak bisa bersatu. Coba di antara antum, siapa di antara antum yang senang ketika ke kuburan keramat? Nggak ada. Karena apa? Tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya aktif hanya untuk Allah. Nggak ada pikiran ke kuburan keramat minta gitu, nggak, atau tawasulan, nggak ada. Tapi mereka di mana kuburan keramat, di situ kita lewat. Gitu. Lebih dari masjid perasaannya. Kenapa? Ini tauhid uluhiyahnya. Jadi orientasi tujuan amal, tujuan perbuatannya itu enggak dididik dari awal betul-betul lillahi ta'ala. Tawakalnya itu harus ada sangkutan ke makhluk. Nah sekarang makhluk yang diincar apa? Duit, karena butuh. Susah jadi buat ikhlas. Susah buat ikhlas. Antum kalau sekarang ada orang ngasih antum jabatan nih. Jabatan. Antum misal per bulan dapat 50 juta. Walaupun sebagai uang panas sih, tapi dengan syarat antum pakai dakwah antum supaya mengeruk massa. Nanti kita bikin partai ini dan seterusnya, dunia lah pokoknya. Tertarik gak Pak? Enggak bakal tertarik. Karena emang gak punya duit gitu kan. Gak bakal tertarik. Karena orientasi antum bukan ke situ. Tapi kalau orang orientasi bukan ke Allah, tauhid uluhiyah jeblok, gampang terhasut dunia, gampang. Itu terbukti, ya. Dan akan ada bukti berikutnya. Akan ada cinta popularitas. Kenapa seseorang bisa cinta popularitas? Kata Imam Ahmad dan kata ulama lainnya, tidak mungkin bersatu antara ikhlas dengan hubbus syuhrah. Antara ikhlas dengan cinta popularitas enggak mungkin bersatu dalam satu hati. Never, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga para ulama, para asatidzah Ahlus Sunnah, mudah-mudahan semoga Allah jaga semuanya. Antum kalau misalnya ngundang ustadz ke masjid misalnya, gajian, maksimal berapa sih di Jabodetabek ini kalau misalnya ngamplopin ustadz berapa gitu? Misalnya 1 juta, kalau misalnya agak kesini sama ustadznya 1,5 juta, kalau misalnya pengen bakti banget sama ustadznya 2 juta plus buah-buahan, plus brownies misalnya. Itu udah maksimal banget itu. Udah, itu biasanya ustadz tabligh akbar yang memang dari jauh kita kasih tuh. Ini kalau yang saudara kita yang gus-gus ini berapa coba? Yang versi populernya. Puluhan juta. Bisa 100 juta. Itu cuma ngapain? Selawatan. Terus abis itu handphone. Ini. Ada apa pakai apa namanya? Apa pakai center. Jemaahnya malam-malam juga pada kiri semua. Dapat 75 juta. Bagi-bagi di mobil sama tim. Berapa kali lipat tuh untuk ustaz sunnah yang jenggotnya tebel itu? Gak ada apa-apanya ustaz sunnah dapat ini. Gak ada apa-apanya jemaah sekalian. Begitu. Tapi ini dapat, dunia ini dapat, Allah kasih dapat ini mereka nih. Karena apa? Disitulah orientasinya. Menghambakan diri pada itu.
Susah ikhlas kalau untuk kayak gitu. Gimana mau ikhlas? Wong tentang syirik aja nggak diajarin, akan bahayanya. Wong tentang bid'ah aja nggak diajarin, akan bahayanya. Makanya berliputan dengan syirik, cinta dunia, cinta popularitas, dan berliputan dengan bid'ah. Begitu. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua dan juga para ustadz kita agar tetap istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.